Hello, Assalamualaikum everyone. How are you? I hope you are fine. Are you ready to study? I hope so. Okay, in this video we are going to study about procedure text. Okay, check this out. What is procedure text? Ya, apa sih procedure text itu? Ataupun dalam bahasa Indonesia, teks prosedur. Itu teks yang bagaimana? Here is the definition. Procedure text is a text that explains or helps us how to make, use, or do something. Jadi sebuah teks prosedur itu adalah sebuah teks yang menjelaskan ataupun membantu kita bagaimana cara membuat, menggunakan, ataupun melakukan sesuatu. Sudah punya gambaran? Okay, for example, if you buy a new electronic device like handphone or laptop, there will be a manual book. Okay, the manual book is an example of procedure text. Okay, because in the manual book you will find some steps about how to operate the handphone or laptop. Nah, ketika kalian membeli sebuah alat elektronik baru seperti handphone ataupun laptop, pasti dapat buku manual ya. Oke, buku manual yang kalian dapat itu adalah contoh dari sebuah teks prosedur. Karena di sana berisi langkah-langkah bagaimana cara mengoperasikan ataupun menggunakan handphone ataupun laptop yang barusan kalian beli. And then the other example, if you want to cook and you don't know how to cook, you will find some recipes from the internet about how to cook. Okay, the recipes are also called procedure text. Nah, ketika kalian ingin memasak, kemudian tidak tahu bagaimana cara memasak, kemudian mencari resep dari internet, nah, teks resep yang kalian dapatkan dari internet itu juga merupakan contoh dari sebuah teks prosedur. Or maybe the other example, if you want to operate a new application or a new program in your laptop or in your handphone, and then you don't know how to operate it, you will find a tutorial video from the internet. The tutorial video is also an example of procedure text. Nah, ketika kalian juga ingin mengoperasikan sebuah aplikasi baru di perangkat elektronik kalian, kemudian mencari video tutorialnya dari internet, nah, video tutorialnya itu adalah contoh dari teks prosedur. Oke, bagaimana? Sudah punya gambaran? I hope so. Okay, what is the social function of procedure text then? Nah, kalau kita tadi sudah mengetahui tentang definisi dari teks prosedur, sekarang fungsi sosialnya apa? Okay, to describe how something is done, used, or made through a sequence of actions or steps. Nah, fungsi sosialnya adalah untuk mendeskripsikan bagaimana sesuatu itu dilakukan, digunakan, atau dibuat melalui serangkaian tindakan ataupun langkah-langkah. Okay, that is the social function of procedure text. Like other texts, procedure text also has its own generic structure that makes it different from other texts. Nah, seperti teks yang lainnya, teks prosedur juga mempunyai struktur umum tersendiri yang membedakannya dari teks-teks yang lain. Okay, the first part of a procedure text is called goals or purposes. Nah, bagian pertama dari sebuah teks procedure itu disebut dengan goals ataupun purposes. What is it? It is the name of the procedure to be carried out. Dalam goals ataupun purposes itu dituliskan nama dari prosedur yang akan dikerjakan ataupun dilaksanakan.
Okay, this is the first part of procedure text. And then the second part is called materials or tools. Okay, like its name, in this part, there will be written the list of things needed to make or do something. Nah, seperti namanya, maka pada bagian ini akan dituliskan bahan-bahan dan alat-alat yang diperlukan untuk membuat, menggunakan, ataupun mengerjakan sesuatu. And then the third part of procedure text is called steps or methods. Nah, bagian ketiga disebut dengan steps or methods. Pada bagian ini berisi tentang steps or methods to be followed to make, use, or do something. Nah, pada bagian ini kalian akan menemukan langkah-langkah ataupun cara-cara yang harus diikuti untuk membuat, menggunakan, ataupun melakukan sesuatu. What about the language features of procedure text? Nah, bagaimana dengan ciri kebahasaan dari sebuah teks prosedur? Okay, because procedure text gives us instruction about how to use, do, or make something. So the most noticeable language features is the use of commands or imperative sentences. Karena sebuah teks prosedur itu berisi tentang petunjuk bagaimana cara menggunakan, membuat, ataupun mengerjakan sesuatu, maka ciri yang paling menonjol adalah penggunaan commands or imperative sentences, yaitu kalimat-kalimat perintah. Ya, the example, peel the orange, ya. Kalimat dalam bahasa Inggris, kalimat perintah dalam bahasa Inggris dimulai dengan kata kerja bentuk dasar. Peel the orange, kupas jeruknya. Okay, that is the example. And then the second language features is the use of time sequencers or adverbial of sequence or temporal conjunction, yaitu kata keterangan yang menunjukkan urutan. Okay, for example, first, second, third, and then next. Okay, those are the examples of time sequencers. Ya, kata keterangan yang menunjukkan urutan. And then the third language features is adverbials to express details of time, place, and manner. Kata keterangan yang digunakan untuk mengungkapkan detail dari waktu, tempat, dan juga cara. Okay, for example, for 2 hours. Selama 2 jam. For 5 minutes. Selama 5 menit. Okay. And then the next language features is the use of action verbs. What is meant by action verbs? Okay, don't misunderstand, ya. Action verbs is not only the verb that expresses physical but also mental activities, ya. Yang disebut action verbs itu adalah kata kerja yang tidak hanya menunjukkan aktivitas fisik tapi juga aktivitas mental. Nah, for example, here are some physical activities. Ini adalah contoh-contoh action verbs yang menunjukkan aktivitas fisik. Contohnya, stir, mengaduk. Add, menambahkan. Fry, menggoreng. Okay, so what about the example of mental activities? Okay, the examples are like think, berpikir. And then imagine, membayangkan. Okay, those are the examples of action verbs for mental activities. Jadi action verbs itu tidak hanya terbatas pada aktivitas fisik saja, tapi juga aktivitas mental. And then the next language features is the use of simple present tense. Tentu saja, karena ini adalah teks tentang petunjuk, maka tenses yang digunakan adalah simple present tense. Okay, see the example.
To make chocolate dip strawberry is very easy. Karena ini berlaku umum ya. Tidak hanya kemarin saja, bukan yang akan datang, tapi kapanpun ini bisa. To make chocolate dip strawberry is very easy. Well, here it is an example of a procedure text entitled How to make chia seed pudding. Ini adalah sebuah contoh, sebuah teks prosedur yang berjudul Bagaimana Cara Membuat Puding Biji Chia. Okay, a title for a procedure text is the goal or the purpose of the text, ya. Jadi perlu diingat, judul dalam sebuah teks prosedur itu adalah tujuan dari teks tersebut. Nah, so here it is the goals or the purpose. Nah, ini adalah judulnya dan merupakan goals-nya. Oke, setelah goals, maka kita menuju ke bagian kedua, yaitu materials or tools, ya. Here it is. To make chia seed pudding is very easy. First, prepare all the following ingredients and tools, ya. Membuat puding chia seed itu sangatlah mudah. Yang pertama, persiapkan semua bahan dan alatnya. Jadi disebutkan semua bahan dan alat yang diperlukan untuk membuat puding biji chia. 4 tablespoons of chia seed, a cup of milk, a tablespoon of maple syrup, and then tools needed are a mason jar or bowl, and a spoon. Nah, setelah semua bahan dan alat disebutkan, maka menuju bagian ketiga, yaitu steps or method. Okay, here it is. Well, here all the steps are explained in sequences, ya. Semua langkah untuk membuat puding biji chia itu dijelaskan secara berurutan. Nah, oke. Itu dari segi struktur teksnya. Sekarang kita lihat dari language features. Nah, dari kalimat yang pertama, to make chia seed pudding is very easy. Kita menemukan di sini penggunaan kata kerja bentuk yang pertama. Berarti kalimat ini menggunakan simple present tense. Kemudian first. First itu adalah penggunaan time sequencers, ya, yaitu keterangan waktu yang menunjukkan urutan yang pertama. Nah, selain itu kita juga bisa menemukan di sini di bagian steps itu juga ada the first, kemudian next, ya, the purple words. Kata-kata yang berwarna purple, ungu, itu adalah time sequencers. Contoh dari time sequencers. Kemudian dilanjutkan dengan prepare all the following ingredients and tools, ya. Ciri utama dari sebuah teks prosedur itu adalah banyak kalimat perintahnya. Nah, seperti ini sudah menemukan kalimat perintah. Prepare all the following ingredients and tools. Siapkan semua bahan dan alat. Nah, itu contoh dari kalimat perintah. All the underlined sentences in this text are commands, ya. Semua kalimat yang bergaris bawah dalam teks ini adalah commands ataupun kalimat perintah. And then prepare. Nah, di sini ada dalam comments itu ada diawali dengan sebuah kata kerja, ya. Ada kata prepare. Prepare di sini adalah action verbs, ya. Contoh action verb yang lainnya yang berwarna kuning. Oke. Ada prepare, kemudian stir, ada let, ada cover, put, add, refrigerate. Nah, itu contoh-contoh dari action verb. Kemudian di sini yang bercetak biru, berwarna biru, itu adalah adverbials. Ada in a mason jar or bowl, itu place, ya. Adverbs of place. Kemudian well itu adverb of manner. Kemudian for 5 minutes itu adverb of time. Okay. That is the example of a procedure text.
Well, everyone, I hope this video will help you understand better about what procedure text is. Okay? Thanks a lot for your attention and happy studying!